Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Intan Sari Tarigan dari kelas PAI 1 semester 5. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kemukjizatan Al-Quran. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian mukjizat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata mukjizat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Kata mukjizat terambil dari bahasa Arab, yaitu a'jaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Sedangkan kata a'jaza itu sendiri berasal dari kata a'jazun, yang berarti tidak mempunyai kekuatan atau lemah. Dan mukjizat didefinisikan pula sebagai sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan rasulnya. Dalam Al-Quran, kata a'jaza sudah terbilang sebanyak 26 kali dalam 21 surah dan 25 ayat. Selanjutnya, Imam Jalaluddin Al-Suyuti menjelaskan bahwa mukjizat itu adalah suatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang disertai tantangan dan selamat, atau tidak ada yang sanggup menjawab tantangan tersebut. Maka mukjizat adalah sebuah peristiwa, urusan, perkara yang luar biasa yang dibarengi dengan tantangan dan tidak bisa dikalahkan. Al-Quran menantang orang-orang Arab. Mereka tidak kuasa melawan meskipun mereka merupakan orang-orang yang fasih. Hal ini tiada lain karena Al-Quran adalah sebuah mukjizat. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dikemukakan 3 unsur pokok mukjizat. Yang pertama, mukjizat harus menyalahi tradisi atau adat kebiasaan. Yang kedua, mukjizat harus dibarengi dengan perlawanan. Dan yang ketiga, mukjizat tidak terkalahkan. Sedangkan menurut Quraisy Shihab, ada 4 unsur yang harus menyertai sesuatu sehingga ia dinamakan mukjizat. Keempat unsur tersebut ialah: yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Adapun penjelasan berikutnya yaitu mengenai macam-macam mukjizat. Jadi secara garis besar, mukjizat dapat dibagi dalam 2 bagian pokok. Yang pertama yaitu mukjizat yang bersifat hissiyah atau material indrawi. Adapun mukjizat nabi-nabi terdahulu semuanya merupakan jenis mukjizat yang pertama. Mukjizat mereka bersifat material dan indrawi, dalam arti keluar biasaan tersebut dapat disaksikan atau dijangkau langsung lewat indera oleh masyarakat tempat nabi tersebut menyampaikan risalahnya, seperti perahu Nabi Nuh yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga mampu bertahan dalam situasi ombak dan gelombang yang demikian dahsyatnya. Yang kedua, contohnya itu tidak terbakarnya Nabi Ibrahim dalam kebakaran api. Kemudian tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, dan penyembuhan yang dilakukan Nabi Isa atas izin Allah. Selanjutnya yang kedua, mukjizat yang bersifat akliyah atau rasional. Adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW sifatnya bukan material indrawi tetapi akliyah. Maksudnya itu dapat dipahami oleh akal. Karena sifatnya yang demikian, maka ia tidak terbatas pada suatu tempat atau masa tertentu. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya, kapanpun dan dimanapun orang itu berada. Jadi, perbedaan ini disebabkan oleh 2 hal pokok, yaitu pertama,
para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk masyarakat dan masa tertentu. Karena itu, mukjizat mereka hanya berlaku untuk masa dan masyarakat tersebut, tidak untuk sesudah mereka. Yang kedua, manusia mengalami perkembangan dalam pemikirannya. Kemudian umat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW amat membutuhkan bukti kebenaran yang harus sesuai dengan tingkat pemikiran mereka. Bukti tersebut harus jelas dan terjangkau indera mereka. Tetapi setelah manusia mulai menanjak ke tahap kedewasaan berpikir, maka bukti yang bersifat indrawi tadi tidak dibutuhkan lagi. Diambil kesimpulan dari perbedaan kedua mukjizat tadi. Yang pertama, bahwa mukjizat itu luar biasa dalam mengatasi segala persoalan manusia. Tiada yang kuasa membuatnya selain Allah yang menentukan ketentuan tersebut. Yang kedua, bahwa antara mukjizat Nabi yang satu dengan lainnya adalah sama fungsinya, yaitu untuk memainkan perannya dan mengatasi kepandaian kaumnya di samping membuktikannya. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai bentuk dan tahapan tantangan Al-Quran. Jadi tantangan yang datang dari Al-Quran terdiri dari dua bentuk, yaitu tantangan umum. Tantangan umum ini ditunjukkan kepada semua golongan, baik kaum filsafah atau yang lainnya. Kemudian tantangan yang kedua itu tantangan khusus. Tantangan khusus ini ditunjukkan khusus kepada orang-orang Arab, terutama bagi orang-orang kafir Quraisy. Tantangan yang bertanding khusus ini terbagi lagi atas dua macam, yaitu tantangan yang bersifat kuli atau keseluruhan. Kemudian yang kedua, tantangan yang bersifat juz'i, yang artinya sebagian. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan mengenai judul yang saya bahas tadi, yaitu menganalisis kemukjizatan Al-Quran. Jadi kemukjizatan Al-Quran ini, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar sifatnya, yaitu sifat akliyah, sehingga berlaku sepanjang zaman karena dapat dijangkau oleh perkembangan akal manusia. Kemukjizatan Al-Quran terletak pada aspek keindahan bahasanya, kabar berita yang dibawanya, keluasan isi materi yang terkandung di dalamnya maupun dari segi-segi lainnya, dan tidak ada seorang manusia pun sampai kapanpun dapat menandinginya. Dengan demikian, mukjizat Al-Quran merupakan hal-hal yang luar biasa yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri, bukan datang dari luar Quran. Karenanya paham asyarah tidak dapat diterima. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai kemukjizatan Al-Quran di video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.